Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Sotihotu, salam kebajikan. Halo Sobat Muda, selama 1 jam ke depan, talk show ini disiapkan khusus bagi Anda yang sementara mempersiapkan diri untuk kuliah. Mau kuliah, Undipa saja. Nah, bersama dengan saya pada sore hari ini telah hadir Ketua Program Studi Bisnis Digital, Bapak Yesaya Tommy Paulus, PhD. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik, luar biasa. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut bersama dengan Pak Tommy, saya akan memaparkan sejarah singkat mengenai Universitas Dipa Makassar atau Undipa Makassar. Undipa Makassar pada awalnya berbentuk sekolah tinggi dengan nama STIMIK Dipa Negara. Ini merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang telah berdiri sejak 7 Juli tahun 1994 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu nomor 57/D/O/1994. Jadi, kalau dihitung-hitung, kampus ini telah eksis selama 28 tahun. Usia yang sudah cukup matang bergelut di dalam dunia pendidikan. Nah, pada awalnya kampus ini hanya membuka 2 program studi untuk jenjang program Strata 1 atau S1, yaitu program studi Sistem Informasi dan program studi Teknik Informatika. Program studi Manajemen Informatika untuk jenjang Diploma 3 terdaftar 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 1996. Nah, tanggal 28 Desember tahun 2018 yang lalu, kampus ini membuka satu program studi baru, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL untuk jenjang Strata 1. Nah, tahun lalu, tepatnya pada tanggal 8 Februari tahun 2021, STIMIK Dipa Negara berubah bentuk menjadi universitas dengan nama Universitas Dipa Makassar. Nah, dari 4 program studi yang telah ada tadi, ditambahkan lagi 2 program studi yang baru, yaitu program studi kewirausahaan dan program studi bisnis digital. Kedua-duanya untuk program studi, kedua-duanya untuk jenjang Strata 1 atau S1. Jadi saat ini total ada 6 program studi di Universitas Dipa Makassar, yaitu 5 program studi untuk jenjang Strata 1 dan 1 program studi untuk jenjang Diploma 3 atau D3. Untuk tahun akademik sampai tahun akademik 2021-2022 ini, jumlah alumni dari kampus Undipa Makassar sudah mencapai 15.391 alumni dari 3 program studi yang ada, yaitu Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Manajemen Informatika. Oke, itulah sejarah singkat mengenai Universitas Dipa Makassar. Satu hal lagi, untuk program studi Sistem Informasi, Teknik Informatika maupun Manajemen Informatika semuanya sudah terakreditasi ya dengan status terakreditasi B. Oke. Selama beberapa hari ke depan, kita akan mengulas satu persatu dari ke-6 program studi yang telah saya sebutkan yang ada di Universitas Dipa Makassar untuk membantu Anda semua para calon mahasiswa maupun mungkin ada beberapa orang tua yang sementara mengikuti untuk melihat ya dan mempertimbangkan memasukkan anaknya masuk ke kuliah kemana ya. Oke, jadi turun. Boleh saya minta? Turun Pak, boleh saya minta? Pak, boleh saya minta Pak? Terlalu jauh. Terlalu jauh turunnya Iya, ada. sorry maksudnya. Astaga. Ya, jadi program mau kuliah Undipaja ini untuk membantu para calon-calon mahasiswa di dalam memilih kampus untuk
uh, untuk mendaftar ya. Nah, untuk hari ini kita akan berbincang banyak hal mengenai program studi bisnis digital. Saat ini perkembangan teknologi begitu pesat dan hal itu pastinya mampu membuat masyarakat bergantung pada teknologi. Orang-orang semakin dimudahkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, untuk membeli sandang misalnya, membeli pangan atau apapun itu sangat dimudahkan sekarang dengan belanja online. Nah, semua hal bisa dilakukan hanya melalui satu alat saja, yaitu smartphone atau ponsel pintar berinternet. Nah, apa yang dicari masyarakat itu karena adanya bisnis digital. Nah, data yang saya kutip dari Google menyatakan bahwa pertumbuhan e-commerce di Indonesia pada tahun 2018 merupakan yang paling kencang dengan nilai ekonomi sebesar 27 miliar US dollar. Luar biasa ya. Nah, angka tersebut meningkat sebesar hampir 50% ya, tepatnya 49% dari tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2020 dirangkum dari rencanamu.id, transaksi e-commerce di Indonesia bahkan sudah melampaui 130 miliar dolar atau sekitar 1.755 triliun rupiah. Nah, ini tentu saja merupakan peluang yang besar untuk memasuki bisnis digital. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Tommy mengenai perkembangan bisnis digital di Indonesia. Iya, terima kasih Bu Novita. Ya, jadi saat ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa bisnis digital merupakan sebuah kebutuhan di industri maupun di perusahaan, baik di sektor individu maupun sektor perusahaan ya. Jadi ada banyak online shop yang merajalela di sosmed atau di sosial media. Jadi misalnya kayak Instagram dan Facebook. Nah, saat ini kalau kita lihat Facebook bukan cuma sekedar sharing informasi terkait hal-hal pribadi ya, tapi juga bisa digunakan untuk berjualan. Nah, begitupun juga dengan sosial media yang lain seperti Instagram. Bahkan sampai saat ini juga WhatsApp bisa dipakai untuk menyebarkan informasi, bukan cuma informasi pribadi, tapi juga informasi terkait bisnis atau perusahaan ya, seperti atau penjualan lah seperti itu. Jadi semakin populernya e-commerce ini, banyak orang mulai memanfaatkan peluang ini untuk membuka bisnis online-nya seperti itu. Jadi saya rasa memang apa yang dikatakan Ibu tadi sebagai pengantar bahwa perkembangan bisnis digital di Indonesia semakin pesat dan saya setuju akan hal itu ya. Ya, itu aja untuk perkembangan bisnis digitalnya. Oke, sehubungan dengan program studi bisnis digital yang Bapak sebagai ketuanya. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih program studi bisnis digital itu khususnya yang ada di Universitas Dipa Makassar? Oke, baik Bu. Jadi ya seperti tadi Ibu sampaikan di awal ya, bahwa tahun lalu, tepatnya tahun 2021, bisnis digital memang adalah program studi yang baru di Universitas Dipa Makassar ya. Jadi pertanyaan tadi, apa itu prodi bisnis digital? Jadi bisnis digital ini merupakan suatu bidang ilmu di mana ilmu yang ini menggunakan teknologi untuk menciptakan nilai baru atau gaya baru yang bisa mendukung proses atau operasi bisnis sebuah perusahaan. Nah, kemudian di dalam prodi bisnis digital ini, ilmu atau pengetahuan yang akan diperoleh itu merupakan perpaduan dari bidang manajemen, di mana di dalam bidang manajemen ini yang dipelajari adalah berupa bisnis dan juga sistem informasi dan juga teknik informatika hingga rekayasa perangkat lunak. Nah, dan secara umum prodi ini ditujukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menguasai bidang startup, dalam hal ini bidang startup digital dan marketplace. Jadi di prodi bisnis digital juga ini gelar sarjana yang diperoleh adalah lulusan prodi ini adalah sarjana bisnis atau bisa disebut dengan sarjana SBIS ya, seperti itu. Kalau di teknik informatika bisa kita kenal
Eskom ya atau sarjana komputer, tapi di lulusan prodi ini adalah lulusan sarjana bisnis. Demikian Bu, itu yang disebut dengan prodi bisnis digital. Oke, terima kasih. Nah, rekan-rekan calon maba yang saat ini sementara menyaksikan lewat Instagram atau Facebook, silakan bila ada pertanyaan terkait dengan bisnis digital atau apa saja yang kita bahas sepanjang hari ini, boleh menyertakan pertanyaannya melalui kolom ya. Jadi melalui komentar silakan di chat. Nanti saya yang akan membacakan dan narasumber kita kali ini akan memberikan jawaban-jawaban kiranya dapat menjawab hal-hal yang menjadi pertanyaan dari para pemirsa yang ada pada sore hari ini. Oke, Pak, berbicara tentang bisnis digital juga ya. Dunia bisnis itu senantiasa berkembang, termasuk juga sektor pendidikan ya. Itu juga tentunya harus berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Nah, dari berbagai kampus yang ada, dari berbagai program studi yang ada, mengapa kita harus memilih program studi bisnis digital di Universitas DIPA Makassar? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu. Jadi ini pertanyaan yang paling sering dilontarkan oleh pendaftar ya, terutama mahasiswa baru. Jadi mereka ingin tahu, atau terutama juga orang-orang tuanya, karena mereka ingin tahu kira-kira bisnis digital ini alasan apa yang tepat supaya mereka bisa yakin untuk masuk ke dalam prodi bisnis digital Universitas Diponegoro. Jadi alasan yang di sini saya ada 5 alasan. Yang pertama itu adalah ilmu bisnis dan digital itu merupakan kebutuhan zaman sekarang atau kebutuhan zaman now. Jadi ada berbagai macam mata kuliah yang nantinya akan ditemui oleh peserta didik di dalam prodi bisnis digital. Jadi bukan hanya melulu mempelajari ilmu bisnis atau digital saja, tapi ada gabungan antara keduanya. Jadi bisnis dan digital digabung menjadi beberapa ilmu ya, jadi proses perkembangan. Sebut aja salah satu contoh mata kuliah e-commerce bisnis. Nah, di situ kita akan mempelajari bisnis yang dilakukan, bisnis tentang penjualan yang dilakukan secara online atau secara elektronik. Kemudian juga ada analisa bisnis digital. Kemudian ada ekonomi digital baru dan banyak lainnya. Jadi mata kuliah ini dapat menjawab kebutuhan zaman now seperti itu. Jadi kebutuhan zaman now ya, kita mau merancang sebuah bisnis tapi dengan dukungan digital seperti itu. Kemudian alasan kedua, mahasiswa yang memilih prodi bisnis digital itu akan siap dengan tren revolusi industri 4.0 ya, seperti itu. Dengan bekal ilmu bisnis digital, maka setiap peserta didik baru itu bakal lebih siap untuk ikut andil atau ikut ambil bagian di tren revolusi industri 4.0 ya. Nah, siapa tahu nantinya para peserta didik ini bakal menelurkan startup baru atau bisnis perintis yang baru yang setingkat mungkin dengan Gojek ya. Kita tidak bisa menutup kemungkinan ini, karena bisa saja nanti lulusan yang memilih prodi bisnis digital hari ini itu juga bisa menelurkan startup baru yang setingkat dengan Gojek, Tokopedia atau yang lainnya ya, yang sekarang lagi tren-trennya berkembang. Kemudian alasan ketiga, mengapa memilih prodi bisnis digital? Karena sangat erat dengan kemunculan e-commerce yang menjamur. Jadi saat ini seperti yang tadi saya bilang bahwa e-commerce itu bukan cuma sekedar dulu ya. Kalau dulu e-commerce itu kita harus ciptakan. Nah, tapi sekarang lewat sosial media e-commerce juga bisa dibuat seperti itu. Jadi sekarang berbelanja secara online ya, kalau kita mau buat survei, saya rasa berbelanja secara online itu lebih diminati dibanding berbelanja secara fisik ya. Maksudnya secara fisik itu kita harus datang langsung ke tokonya, kemudian kita melakukan proses pembelian. Nah, tapi sekarang kebanyakan orang dengan menggunakan satu
satu perangkat atau satu device, yaitu smartphone, dia bisa mengakses banyak toko dan dia lebih ingin berbelanja atau menghabiskan waktunya dengan melakukan itu. Apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini ya Pak, pastinya. Ya, itu salah satu percepatan ya, di mana proses transformasi digital terjadi. Jadi nggak heran jika banyak e-commerce yang lahir karena kecenderungan ini. Seperti itu. Jadi bisa nanti setiap Anda yang ingin itu akan menjadi, nantinya akan mempelajari lebih dalam mengenai bisnis digital, bakal lebih paham mengenai seluk-beluk e-commerce, ya seperti itu. Jadi bukan cuma hanya mempelajari, tapi juga bisa menciptakan sebuah peluang atau sebuah penjualan yang berbasis online. Kemudian alasan yang berikutnya, yang keempat, yaitu lulusannya jadi buruan perusahaan. Jadi sudah jelas bahwa nantinya lulusan jurusan atau prodi bisnis digital itu bakal menjadi incaran banyak perusahaan, karena sampai saat ini belum banyak universitas yang membuka prodi bisnis digital. Ya, sarjana dan prodi ini masih langka, ya seperti itu. Jadi kalau di Undipa ini sarjana komputer kan banyak, dan kita tahu di Makassar itu sudah banyak universitas yang maksudnya yang sarjana komputer sudah banyak, dan sudah banyak terjadi persaingan. Tapi untuk sarjana lulusan dari prodi bisnis digital itu masih langka. Jadi masih, kalau di sekarang masih bisa dihitung lah ya. Anggaplah di Undipa ini baru kemarin angkatan pertama ada 33. Mungkin di prodi di universitas yang lain masih bisa kita hitung secara angka ya, secara sebut seperti itu. Kemudian alasan terakhir, setiap Anda yang memilih prodi bisnis digital itu siap merintis startup baru atau startup sendiri. Jadi ada peluang di mana mahasiswa calon mahasiswa yang akan memilih prodi ini itu nanti akan mempunyai bekal di mana dia bisa menciptakan startup baru atau usaha-usaha perintisan yang baru melalui knowledge atau ilmu yang dia dapat di bangku kuliah seperti itu. Jadi itu 5 alasan mengapa harus memilih prodi bisnis digital. Demikian, Bu. Oke, jadi dari 5 alasan yang Bapak sampaikan tadi, salah satunya yang mampu saya tangkap yaitu bahwa nantinya mereka mampu pula membuka peluang kerja ya bagi yang lain agar dapat membantu perekonomian masyarakat ya. Jadi tidak hanya mereka mampu mandiri dan membuka usaha sendiri, justru mampu juga membuka peluang kerja bagi orang lain. Oke, terkait mengenai visi ya. Jadi visi itu sangat terkait dengan misi. Nah, untuk mewujudkan sebuah harapan dan impian, kira-kira apa visi dan misi prodi bisnis digital? Ya, jadi visi dan misi ini prodi bisnis digital itu sudah secara resmi itu tertuang di dalam kurikulum kami, yaitu prodi bisnis digital. Jadi kalau saya bisa bacakan atau saya bisa sampaikan, visi daripada prodi bisnis digital itu adalah menjadi program studi pelopor dalam bidang digital secara nasional, dengan mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi, di mana kita bisa kenal teknologi informasi dan komunikasi ini adalah yang saat ini dikenal dengan teknologi digital, untuk mendukung proses bisnis yang ada, baik secara individu maupun secara perseroan atau perusahaan. Nah, untuk mencapai ini kami mempunyai 3-4 misi. Nah, yang pertama, kami pastinya akan melakukan proses pendidikan yang tentunya memenuhi standar dalam pembentukan tenaga ahli di bidang bisnis digital. Kemudian kami juga akan melakukan penelitian untuk mengembangkan dan memperbarui konsep dan teknologi bisnis digital yang ada. Jadi seiringnya waktu, konsep dan teknologi bisnis digital yang ada itu akan terus diperbarui. Kemudian dengan konsep dan teknologi yang sudah ada, itu kami akan melakukan program pengabdian kepada masyarakat. Jadi konsep-konsep yang teknologi yang sudah diciptakan itu akan
diperkenalkan kepada masyarakat sehingga mereka bisa terlibat langsung di dalam teknologi yang dikembangkan. Kemudian yang keempat, kami akan berusaha untuk juga mengembangkan jejaring atau jejaring nasional maupun internasional sehingga dalam pengembangan dan pembaruan bisnis digital. Demikian, Bu. Oke, nah dalam mendukung visi program studi yang tadi ya, target-target apa saja yang diharapkan untuk dapat dicapai dalam waktu kurun 5 tahun ke depan ini, Pak? Kira-kira. Ya, jadi program studi bisnis digital ini kan baru ya setahun ya, ini 2022, jadi ini penerimaan mahasiswa baru yang kedua ya, karena yang pertama itu dilakukan di tahun 2021. Jadi untuk yang kami harapkan untuk bisa mencapai dalam waktu 5 tahun ke depan itu terjadinya atau dihasilkannya digitalisasi proses bisnis, dan bukan cuma hanya digitalisasi. Jadi sekarang kan proses bisnis mungkin dilakukan secara analog ya, artinya secara offline, artinya orang menjual di suatu tempat tertentu seperti pasar. Nah, tapi kami berharap dalam 5 tahun ke depan proses bisnis ini tidak dilakukan lagi, tapi bisa dilakukan secara digitalisasi. Jadi segala penjualan, promosi, dan bahkan pembelian itu bisa dilakukan secara online. Nah, kemudian setelah itu dilakukan, maka kami juga akan menghasilkan produk-produk inovasi. Jadi kami berharap dari lulusan yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun itu ada produk inovasi digital dalam bidang bisnis digital itu dapat dihasilkan sehingga dapat berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian harapan yang ketiga yang ingin dicapai dalam waktu 5 tahun ke depan yaitu lulusan mampu menghasilkan atau mengaplikasikan teknologi digital untuk mendukung proses bisnis yang mencakup aktivitas sebagai berbagi informasi, memelihara hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis melalui internet atau secara online. Seperti itu, Bu. Oke, nah kembali diingatkan sudah ada pertanyaan, sudah ada satu pertanyaan, nanti kami akan jawab di bagian akhir. Bagi pemirsa yang mau bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya di kolom komentar, silakan di chat ya. Oke, nah ada banyak nih calon-calon mahasiswa baru yang sementara menyaksikan siaran kita saat ini. Nah, supaya para calon mahasiswa lebih paham mengenai program studi bisnis digital ini, kira-kira apa saja yang dipelajari di dalam program studi ini? Ya, jadi ini yang tadi saya sampaikan ya, Bu ya, bahwa ada 5 alasan. Salah satunya adalah terkait dengan mata kuliah ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak ilmu atau mata kuliah yang bisa dipelajari di dalam prodi bisnis digital ya, terlepas dari ilmu bisnis dan digitalnya ya, seperti itu. Jadi gabungan dari ilmu bisnis dan digital itu menghasilkan mata kuliah yang lain, seperti itu ya. Jadi ada banyak ilmu menarik yang akan mahasiswa dapatkan, seperti tadi saya bilang tentang e-commerce bisnis, pengembangan web, bahkan user experience ya. Jadi mahasiswa akan belajar bagaimana pengalaman pengguna terhadap sebuah aplikasi sistem informasi yang telah dibangun. Ada juga cyber security dan lainnya. Jadi bagi mahasiswa yang tertarik tentang media sosial juga akan belajar bagaimana melakukan pemasaran secara online ya, baik di media sosial maupun di sistem digital lainnya. Jadi sistem digital lainnya ya, contoh misalnya saat ini kalau saya bisa sebut merek ya, contoh misalnya Shopee, Tokopedia, itu kan platform-platform penjualan digital ya, selain sosial media. Jadi selain itu mahasiswa juga bisa mengetahui dasar-dasar teori yang berkaitan dengan bisnis secara umumnya, seperti pengantar bisnis, hukum bisnis, pengantar manajemen, dan hingga kewirausahaan dan inovasi ya. Dan yang terakhir, tak hanya belajar tentang teori dan strategi, mahasiswa juga akan diberikan keterampilan atau kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah melalui program magang ya, seperti itu. Misalnya
atau kerja praktek lainnya di industri-industri yang saat ini sedang berkembang. Jadi mereka selain itu mereka melakukan kerja praktek atau magang, mereka juga nanti diharapkan bisa mendapatkan pengakuan, dalam hal ini adalah sertifikat seperti itu. Ya, terkait mengenai sertifikat ya Pak, ada informasi bahwa tahun ini Undipa meluncurkan platform pembelajaran bagi calon mahasiswa baru untuk dapat belajar secara mandiri melalui demia.undipa.ac.id, di mana para peserta ya calon maba dapat memilih 7 course. Nah, pada pertemuan ke-8 dari tiap course akan ada ujiannya. Bila para peserta calon mahasiswa baru dapat lulus dalam ujian tersebut, maka akan mendapatkan sertifikat ya. Dan pada saat nantinya para peserta ini masuk menjadi mahasiswa di Undipa, nah sertifikat tersebut itu dapat diklaim ya. Jadi sertifikat kelulusan pada tiap course tersebut nanti dapat diklaim sebagai bukti kelulusan pada mata kuliah yang sesuai dengan course yang diambilnya. Ya. Jadi ada 7 course, jadi bisa diklaim sebagai bukti kelulusan dan itu sebagai nilai plus ya. Jadi sebelum kuliah sudah punya kesempatan ya untuk dapat belajar secara mandiri. Kemudian nantinya kesempatan itu bisa menjadi nilai plus waktu sudah menjadi maba ya. Sudah menjadi mahasiswa di kampus Undipa Makassar. Oke. Kembali lagi Pak Tommy ya. Salah satu pertimbangan orang tua maupun para calon mahasiswa itu sendiri di dalam memilih sebuah program studi itu adalah mereka melihat prospek karir setelah lulus nantinya. Nah, bagaimana prospek karir bagi para lulusan dari program studi bisnis digital di kampus Undipa ini nantinya? Ya, ini juga terkait dengan 5 alasan tadi ya yang saya sampaikan di awal, bahwa salah satu alasannya adalah yaitu terkait dengan lulusan ya, atau karir, di mana ketika nanti mahasiswa lulus dari prodi ini, maka dia akan menjadi incaran banyak perusahaan ya, seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa prospek karir untuk lulusan prodi bisnis digital itu sangat luas, terlebih dengan perkembangan industri yang kita tahu saat ini yang sangat pesat ya, terutama industri digital. Jadi banyak-banyak startup digital atau perusahaan-perusahaan pemula yang sedang berkembang sampai saat ini. Jadi setelah lulus, mahasiswa pasti akan bekerja di berbagai macam industri, mulai dari perbankan dan keuangan, konsultan bisnis, analisa data, bahkan sistem, atau bisa juga bekerja di salah satu e-commerce yang terkemuka di Indonesia. Ya, jadi seperti contoh e-commerce yang tadi saya sampaikan, bahwa salah satunya adalah Shopee ya. Jadi Shopee ini kalau kita lihat, kalau kita pakai kelihatannya jalan sendiri ya, tapi sebenarnya di belakang daripada e-commerce terkenal ini itu ada banyak orang yang bekerja di belakangnya, seperti itu. Jangankan e-commerce yang ini ya, kalau saya bisa bicara di salah satu toko terkemuka yang ada di Makassar, itu di belakang layar itu sebenarnya ada banyak orang juga yang sedang memasarkan produk-produk jualannya melalui online, seperti itu, menggunakan sosmed atau juga menggunakan platform digital, seperti itu. Jadi mereka tidak secara fisik menjual, membagikan brosur, tapi juga mereka menjual secara online. Jadi dengan adanya peluang ini, maka lulusan atau mahasiswa lulusan dari prodi bisnis digital itu terbuka prospek karirnya. Bahkan tidak lepas dari itu ya, bahkan mahasiswa juga lulusan dari ini bisa membangun perusahaannya sendiri. Jadi dengan bekal ilmu yang dia dapatkan, bisnis yang ada, yang mungkin secara turun-temurun sudah ada di keluarga mereka, itu bisa juga dikembangkan menjadi
bisnis online seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan dia bisa bekerja di tempat lain, tapi dia juga bisa memberi atau membuka peluang untuk membuat usaha sendiri seperti itu. Jadi sangat besar ya. Oke, dalam dunia pendidikan tinggi saat ini, kerjasama dengan perusahaan atau pihak lainnya itu juga sangat penting. Nah, mengingat selama ini banyak keluhan bahwa kualitas lulusan yang ada itu kurang memadai atau kurang menjawab kebutuhan di lapangan. Nah, kira-kira tadi ada beberapa kerjasama ya yang sudah yang tadi Bapak sudah sempat bahas waktu membahas tentang prospek karir tadi ya. Nah, apakah ada kerjasama yang telah atau akan dibangun nantinya untuk memfasilitasi setiap mahasiswa di program studi bisnis digital Undippa Makassar ini? Ya, jadi waktu prodi bisnis digital ini dibangun atau dibentuk, itu kerjasama sudah mulai digangungkan ya, atau dibangkitkan seperti itu. Jadi sudah sampai saat ini sudah ada beberapa kerjasama yang telah disepakati ya oleh kedua pihak, misalnya dengan sekolah-sekolah kejuruan. Jadi sekolah-sekolah kejuruan yang memiliki jurusan bisnis dan manajemen bahkan akuntansi itu sudah direkrut, bahkan sudah dibuatkan MOU atau nota kepahaman, dan bahkan sampai juga ada universitas yang setara dengan bisnis digital itu kami juga sudah menjalin hubungan kerjasama ya, baik dalam hal magang maupun dalam hal pertukaran mahasiswa. Kemudian Undippa juga mempersiapkan atau melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang telah mengembangkan bisnis digital ya. Jadi contoh misalnya kayak bank, contoh BCA, Mandiri, kemudian ada tiket.com, kemudian ada Global Jet Commerce kayak GNT, kemudian masih banyak lagi ya. Jadi ini sudah sementara ini sedang dipersiapkan. Jadi ada bagian tertentu yang sudah ditugaskan untuk melakukan koneksi ke bagian atau industri-industri yang telah mengembangkan bisnis digital. Kemudian selain itu kerjasama dengan universitas luar negeri seperti di Jepang juga dipersiapkan. Sebagai salah satu contohnya itu melalui program Sakura Science ya. Dengan program ini dimungkinkan mahasiswa itu bisa terjun langsung ke universitas yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi melalui kerjasama ini maka mahasiswa nanti akan dibekali bagaimana proses bisnis yang ada, baik yang ada di perusahaan maupun yang ada di sekolah ataupun juga yang ada di perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Cukup menarik pembincangan kita sore ini. Kembali kami mengingatkan mungkin ada pemirsa di rumah yang mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar program studi bisnis digital. Disinilah saatnya kita sudah bersama-sama dengan ketua program studi yang tentunya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan calon mahasiswa baru ingin ketahui ya. Oke, tadi sudah ada satu pertanyaan Pak dari peserta ya, dari SGT 31. Kalau untuk mata kuliah yang berkaitan dengan komputer ya, komputer mungkin maksudnya ini ya, salah ketik dia tulisnya komuter ya. Itu dipelajari dari dasar apa gimana Pak? Jadi kalau mata kuliah berkaitan dengan komputer itu dari dasar dipelajari atau langsung? Bagaimana? Ya, jadi kebetulan saya juga dapat 2 mata kuliah untuk program bisnis digital ini. Satu adalah pemrograman komputer 1, di mana berbasis web. Jadi yang saya ajarkan adalah memang adalah dasar. Jadi memang ini prodinya kan bisnis digital, tapi mata kuliahnya juga harus dalam segi teknologinya dia harus mengetahui bagaimana dasarnya dalam hal memprogram sebuah web. Tidak bisa langsung dia program tiba-tiba langsung jadi aplikasi ya.
sebenarnya itu bisa juga, bisa langsung karena memang dia mau langsung jadi seperti itu. Tapi yang diajarkan di sini adalah mata kuliah yang betul-betul dasar, sehingga nanti ketika ada trouble dan sebagainya, dia pun juga bisa langsung terjun langsung dalam hal memperbaiki seperti itu. Jadi betul-betul memang yang diajarkan adalah dari dasarnya, Bu, bukan langsung jadi seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa menggunakan sesuatu yang jadi seperti itu. Jadi dari platform atau aplikasi-aplikasi yang sudah ada, ya, bisa dipakai, bisa langsung mereka pakai, bisa juga mulai dari nol membuat sendiri, bisa ya Pak? membuat sendiri, ya. Itu yang saat ini diajarkan di dalam mata kuliah yang saya ampu di Prodi Bisnis Digital ini, seperti itu. Oke, SGT 31 bila masih ada pertanyaan yang mengganjal seputar jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Tommy, bisa kembali mengirimkan chat pada kolom komentar bila masih kurang puas untuk pertanyaannya. Ya, kembali saya membuka kesempatan bagi para pemirsa sekalian, ya, melalui Instagram maupun Facebook. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan, Pak Tommy, sehubungan dengan mendaftar, ya, jadi calon-calon mahasiswa kalau mau mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di program studi Universitas Dipa Makassar, mungkin ada waktu-waktu pendaftarannya, berapa biayanya, mungkin Pak Tommy bisa uraikan. Oh iya. Ya, jadi di tempat saya ini sudah ada brosur. Jadi untuk gelombang pertama, bagi Anda yang ingin mendaftar, itu sudah dibuka mulai dari 1 Maret sampai 29 April ya, 2022. Jadi di sini itu ada bonus atau diskon sebesar 100% untuk 50 pendaftar pertama. Sedangkan untuk gelombang kedua itu dimulai dari 2 Mei sampai 30 Juni 2022, di mana diskon yang diberikan untuk beasiswa SPP, saya ralat ya, bukan kata diskon tapi beasiswa. Jadi pihak maksudnya Universitas Dipa Makassar itu memberikan beasiswa sebesar 100% untuk 10 maba terbaik, dengan kata 10 maba terbaik ini melalui tes ya. Tes yang akan dilakukan saya belum tahu secara spesifik, tapi itu biasanya berdasarkan filter. Kemudian beasiswa SPP 50% untuk 50 maba terbaik. Jadi ada 2 kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di gelombang kedua. Sedangkan di gelombang ketiga itu sudah akan dibuka mulai 1 Juli sampai 27 Agustus 2022. Nah, walaupun gelombang ketiga tetap juga ada beasiswa sebesar 50% ya. Ya, 50% untuk SPP. Nah, untuk 25 maba terbaik seperti itu. Nah, untuk biaya-biaya di sini bisa diakses melalui di sini mungkin ada ya, melalui pendaftaran maba ya untuk brosurnya. Jadi saudara-saudara atau adik-adik rekan mahasiswa calon maba itu bisa mengakses brosur ini melalui pendaftaran online yang terdapat di www.emaba.undipa.ac.id. Itu aja, Bu. Berarti untuk gelombang pertama sangat besar peluang ya untuk mendapat beasiswa ya Pak. Tadi dan batasnya untuk gelombang pertama ini hingga tanggal 29 April 2022. Jadi di akhir April ini ya. Jadi para peserta, para pemirsa yang menyaksikan saat ini dan sudah tertarik dengan program studi bisnis digital ini, tunggu apa lagi ya? Segera untuk mendaftarkan diri. Mumpung pada gelombang 1 ini ada apa tadi ya Pak? Ada beasiswa. Bebas tes ya, bebas tes masuk, sedangkan nantinya untuk gelombang kedua dan ketiga itu ada tes masuk ya. Nah, jadi bebas tes masuk dan ada beasiswa 100%. Betul. Ya, dan jumlah peserta yang mendapatkan beasiswa lebih banyak daripada untuk gelombang kedua dan gelombang ketiga. Jadi suatu peluang yang sangat besar bagi para
calon-calon maba untuk bisnis digital. Nah, kalau mendaftarnya Pak, mendaftarnya bisa online tadi ya, pada link yang Bapak sudah sampaikan ya pada web. Jadi bisa mendaftar secara online atau juga bisa mendaftar secara offline. Jadi cara offline itu calon mahasiswa baru itu bisa datang ke Undipa dan mengambil formulir dan mengisi, melengkapi berkas, kemudian melakukan pendaftaran seperti itu. Tapi kalau secara online, maka calon maba diharapkan untuk mengakses www.emaba.undipa.ac.id. Oke Pak, biayanya Pak gimana? Terjangkau atau gimana nih? Ya, kalau saya rasa sangat terjangkau ya, apalagi ada beasiswa SPP yang diberikan untuk setiap camaba atau calon maba di setiap gelombangnya ya. Ya, kalau dibandingkan dengan tempat lain ya, untuk ukuran Makassar saya rasa masih terjangkau Bu, seperti itu. Ini baru mendaftar saja sudah ada beasiswa ya Pak. Iya. Nantinya tentu saat menjadi mahasiswa ada peluang-peluang lagi untuk mendapatkan beasiswa lainnya ya Pak? Ya, setahu saya, pengetahuan saya sampai sejauh ini itu program beasiswa yang disediakan oleh pemerintah juga itu ada dan diadopsi oleh Undipa, baik itu untuk prodi bisnis digital maupun prodi yang lainnya ya, yang mungkin kewirausahaan atau RPL, teknik informatika atau sistem informasi seperti itu. Oke, mengenai kriteria masuk khususnya untuk program studi bisnis digital ini Pak, apakah harus mahasiswa, apakah harus siswa lulusan SMA atau SMK sederajat ya, yang dari IPA atau boleh di luarnya Pak? Saya rasa semua bisa Bu. Oh semua. Jadi SMK yang kejuruan bisnis itu diutamakan, kemudian SMA yang jurusan IPA itu juga IPS diutamakan, tapi IPS juga tidak menutup kemungkinan kami juga akan menerima yang IPS seperti itu Bu. Ya, jadi terbuka untuk Semua jurusan dari SMK Ya. maupun SMA. juga dari SMA ya, dan sederajat. Ya. Oke, di akhir kurang lebih kita sudah hampir 45 menit bersama ya Pak. Mungkin ada kata-kata penutup atau close statement dari Pak Tommy selaku Ketua Prodi Bisnis Digital untuk memotivasi para pemirsa yang ada saat ini, silakan. Oh, ini baik Bu. Ya, jadi sebagai close statement dari saya, ikutilah perkembangan teknologi sejauh mungkin, sejauh yang kita bisa ya. Ketika Anda sudah mahir dan menguasainya, saya percaya Anda pasti mampu memajukan dan mengembangkan sebuah bisnis. Jadi ayo tunggu apa lagi? Silakan bergabung dengan Prodi Bisnis Digital Universitas DIPA Makassar dan siap-siap menjadi bagian dan dilirik oleh industri atau perusahaan digital setelah lulus nanti. Terima kasih, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Novita. Wow, luar biasa sekali kesiapan dari program studi bisnis digital Universitas DIPA Makassar dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan akan alumni yang berkualitas di masa kini pun di masa yang akan datang. Jadi, jika kamu ingin mempelajari lebih jauh tentang bisnis digital, maka kamu bisa kuliah program studi bisnis digital di Universitas DIPA Makassar. Oke, jadi kami sangat menantikan para pemirsa yang saat ini masih bertanya-tanya, masih bingung mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, ya. Tentunya pembincangan kita sore hari ini sudah cukup membuka wawasan dan sudah cukup memberikan pertimbangan yang matang bagi pemirsa sekalian. Nah, terima kasih atas kehadiran narasumber kita, Bapak Ayah saya Tommy, luar biasa penjelasannya Pak. Sehat selalu ya, sukses selalu untuk Bapak beserta
seluruh jajaran di program studi bisnis digital Universitas DIPA Makassar. Sekian ulasan kita hari ini mengenai program studi bisnis digital di Universitas DIPA Makassar. Sampai jumpa lagi di program mau kuliah Undipa aja ya. Pada 2 hari mendatang, dan tentunya dengan program studi yang baru yang ada di Universitas DIPA Makassar. Selamat berbuka puasa, selamat menantikan waktu untuk berbuka puasa. Salam sehat untuk kita semua.